Ketika saya jadi ketua MK, saya akan ribut dengan Polri ketika kasus Cicak Buaya. Ketika Cicak Buaya, Bapak jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Sampai pengawal Jan Ajudan saya ditarik. Saya sendirian loh, pejabat tinggi negara. Dan itu menegangkan Pak waktu itu ya? Kemana-mana tidak ada yang ngawal. Iya. Polisi mengundurkan diri. Kan kalau menurut undang-undang polisi mengundurkan diri disersi harus dipecat. Tapi tidak dipecat, mereka mengundurkan diri rame-rame sebagai pengawal saya, sebagai penjaga rumah, penjaga kantor. Pergi 12 orang. Aduh, saya bilang. Mereka pada umumnya Pak Mahfud dan Pak Luhut itu menjaga tampilan, Pak, rambut terutama. Tidak ada pengaruhnya buat saya. Udahlah, udah begini, udah tua juga, mau dia fine juga. Tapi gini Mas, saya punya kesan dengan Pak Luhut yang sangat mendalam sampai sekarang itu. Ya, semuanya tadi saya ceritakan. Ini kaitannya dengan pertanyaan saya, Pak. Kira-kira inspirasi apa yang didapatkan dari persahabatan yang sangat baik dan lama ini? Saya akan jelaskan itu dari satu pengalaman. Ketika saya jadi ketua MK, saya akan ribut dengan Polri ketika kasus Cicak Buaya. Ketika Cicak Buaya, Bapak jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Sampai pengawal Jan Ajudan saya ditarik. Saya sendirian loh, pejabat tinggi negara. Dan itu menegangkan Pak waktu itu ya? Kemana-mana tidak ada yang ngawal. Iya. Polisi mengundurkan diri. Kan kalau menurut undang-undang polisi mengundurkan diri disersi harus dipecat. Tapi tidak dipecat, mereka mengundurkan diri rame-rame sebagai pengawal saya, sebagai penjaga rumah, penjaga kantor. Pergi 12 orang. Aduh, saya bilang. 12 itu semua pengawalnya berarti ya? Pengawalnya cuma 3 ya. Tapi perangkatnya yang lain? Yang perangkat, yang jaga pintu, jaga apa gitu. Semua serentak mengundurkan diri ketika saya nyatakan Bibit Chandra Hamzah dan Bibit tidak salah. Tidak salah. Saya jalan kemana sendiri, wah bahaya betul ini. Di kantor, teman-teman bilang, sekjen saya, Janet, sudah Pak, nanti nyewa swasta saja gitu. Nah suatu saat, saya ingat Pak Luhut ini kan punya orang banyak aja. Terus saya telepon Pak Luhut, ini saya tidak punya pengawal nih. Gimana, kenapa? Lah ini loh, kasus Cicak Buaya, sudah saya selamatkan Bibit dan Chandra. Ini saya oleh polisi mau dikriminalisasi, ditakut-takutin, tidak ada pengawal gitu. Saya mau nyewa, udah jangan khawatir. Nanti akan ada yang membantu Pak Mahfud. 2 Kopassus, saya tidak tahu Kopassus benar apa tidak. Tapi Pak Luhut bilang gitu. Bukan dari Gultor. Dari Gultor, Pak. Pengawal saya kan selalu ada 2 orang. Ya, sampai hari ini selalu 2 orang. Cukup Pak Mahfud telepon Pak Luhut. Ya nelpon. Ya sudah Mas, jangan khawatir. Ini nanti kamu kemana-mana sudah ada yang ngawasi. Benar, saya ke Jogja. Ketika itu Pak Luhut tapi Pak Luhut pedagang. Udah di bisnis ya? Sudah di bisnis. Kan bukan waktu saya ketua di pemerintahan ya? Pak Luhut tidak di pemerintahan. Tapi kami sering ketemu. Udah, jangan khawatir terus. Betul. Saya ke Jogja hanya berdua dengan Sespri yang kecil itu, bukan tentara gitu. Waduh, biasanya disambut rame-rame, tidak ada yang nyambut. Tapi begitu saya keluar ada orang berbisik, Pak. Saya orangnya Pak Luhut katanya. Bapak tenang aja. Ini nomor telepon saya. Bapak aman di sini gitu. Sampai ke sana pengamanannya Pak Luhut ya? Iya, sana. Saya ke Jogja sudah ada yang jemput. Ya kan tidak benar juga Pak Mahfud ya, masa digitukan. Ketua MK waktu itu. Ketua MK. Ya, itu nggak fair juga dong gitu kan. Ya terus saya bilang yang saya selalu dikasih 2 pengawal saya. Sampai hari ini saya selalu, saya cuma 2. Udah kau pergi sana. Terus tanya, Bapak yang ngapa? Nah, siapa yang mau bunuh saya, saya bilang. Jadi pengawal Pak Luhut sendiri yang dikirim? Ya, saya kasih berapa, ada 2 hari. 2 hari ya, 2 hari sampai Karena dapat kembali. Saya telepon Kapolda. Saya bilang nggak benar kalian ini, saya bilang. Masa itu ketua MK diginikan, janganlah. Terus saya kasih pengawal saya dari Kopassus, saya bilang. Kopassus. Gitu. Terus tuh datang digantikan. Datang. Ya, jadi saya Dan bilang. benar ngawal Mas. Saya makan ya, saya coba makan sama istri bersama pengawal gitu. Terus yang ngantar makanan itu, pelayannya itu datang, Pak, itu ada teman Bapak di situ, katanya Bapak makan tenang aja gitu. Saya lihat, oh ini orang tadi di bandara yang dikirim Pak Luhut. Gila ya, sampai ke sana ininya. Iya. Nah, saya di rumah saya nyaman, tapi 2 hari sudah itu polisinya datang minta maaf dan nyuruh saya milih pengawal yang sekelas apapun Bapak milih aja gitu. Kembali aja. Ya, itulah hidup. Luar biasa Pak. Kita sungguh dapat inspirasi yang sangat kuat dan pelajaran buat kita Pak, buat kami juga buka para netizen bahwa contoh persahabatan antara Pak Mahfud dan Pak Luhut itu sungguh-sungguh bisa menjadi pelajaran dan inspirasi buat kita semua. Perbedaan kadang-kadang terjadi, tetapi kemudian ini penting Pak. Ini levelnya mesti menaikkan level itu. Perbedaan terjadi, tapi kemudian mensikapi perbedaan itu dengan sangat dewasa, dan itu tidak membuat menjadi satu sama lain menjadi masalah. Saya potong dikit ya. Iya Pak. Pernah saya ulang tahun, itu Pak Mahfud tuh ngasih saya hadiah, saya kata hadiah, menulis di
koran apa itu? Di koran. Oh ya, di media Koran massa. Sindo, koran Sindo. Sindo. Kiai Luhut. Tulisnya Kiai Luhut dan Romo Muslim. Saya bercerita gini, Iya, Pak Luhut itu kolom Bapak di Sindo? Iya, Pak Luhut itu seandainya dia orang Madura pasti jadi kiai. Yang sikapnya baik sekali kok, seperti kiai, santun. Nah, Muslim itu seumpama lahir di Batak, saya bilang. Saya Mahfud kalau lahir di Batak mungkin jadi Romo juga, saya bilang, jadi pendeta. Sebagai orang yang ulang tahun, itu kado ulang tahun seperti apa, Ya, Pak? tulisan saya di ulang Iya. tahun. Ulang Pak Luhut saya memberi tulisan itu. Ya, tulisan itu. beliau Bahwa nulis. ada orang sebenarnya tidak usah karena perbedaan agama itu lalu bermusuhan. Saya dengan Pak Luhut itu sudah seperti santri, Iya. sesama santri, kiai sama kiai gitu Iya. lah. Yang penting kan bangsa dan kemanusiaan gitu. Ada tulisannya tuh di Sindo, masih ingat Pak Luhut. Saya ingat saya. Gimana, Pak? Kalau saya Orang- terharu sekali. Iya. Terharu sekali. Kok sampai Pak Mahfud tuh nulis di koran ulang tahun saya dan memberikan apresiasi Iya. tinggi sekali. Saya bilang, saya nggak kayak gituan lah Pak Mahfud, saya ya biasa-biasa aja. Enggak, ini pendapat saya kok katanya. Ya, terima kasih lah Pak Mahfud. Gitu, Oh, ya. luar biasa. Saya pikir kita juga bangsa ini harus Iya, Pak. membawa sikap-sikap Persis. ya saling memaafkan dan kemudian bersatu untuk membangun republik gitu. Iya. Masa terus-terus dendam? Itu tidak mudah, Pak. Itu makanya itu pelajaran penting betul, Pak. Ya masa Buat kita siapapun dendam ya. terus nanti Mas Rizal. Ya. Udah Anda marah terus sepanjang ya kamu sakit sendiri nanti kalau dendam terus. Ya betul. Ya, saya enggak pernah, saya marah ya. Ya enggak suka bisa aja manusia, tapi jangan dibawa lama-lama. Sebagai penutup, Pak, saya pengen Pak Luhut dan Pak Mahfud menyebutkan 3 kata untuk menggambarkan Pak Luhut, dan Pak Luhut menggambarkan 3 kata untuk Pak Mahfud. Saya mulai dengan Pak Mahfud dulu. 3 kata untuk Pak Luhut. Loyal, Loyal, disiplin, disiplin, bersahabat. bersahabat. Loyal, disiplin, bersahabat. Pak Luhut, Pak Mahfud apa? Ya orang yang tulus. Tulus, Ya, dan yang pintar menurut saya. pintar, Dan konsisten terhadap Konsisten. pendiriannya dia. pintar, konsisten. Ini pelajaran buat kita semua, menjadi kesimpulan bahwa nilai-nilai seperti ini kita dapatkan dari persahabatan beliau berdua, persahabatan yang sampai